Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Sriviani dengan NIM 21044111643. Di video ini saya akan membahas topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan. Topologi jaringan berfungsi untuk mengetahui bagaimana komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Adapun jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Adapun kekurangan dan kelebihan topologi ring. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah digunakan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBCNC. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Mudah digunakan, sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jika topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Adapun kekurangan dan kelebihan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yang pertama yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Ketiga, instalasinya sangat rumit. Yang keempat, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan topologi star. Yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Kedua,
Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan topologi tree yang pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree. Yang pertama, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. 4. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Manfaat topologi jaringan. Topologi pada jaringan membuat sistem networking jadi lebih terstruktur, tersusun dan lebih jelas. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, arah alur internet jadi jelas, memudahkan seorang network engineer dalam melakukan konfigurasi. Yang kedua, bisa meminimalisir biaya pemasangan jaringan, sebab semua telah diperhitungkan dengan matang menggunakan topologi dalam jaringan. Jadi, sedikit kemungkinan perangkat akan kelebihan maupun kekurangan. Yang ketiga, memudahkan saat maintenance atau upgrade bagi seorang networking engineer, sebab semua disusun secara rinci. Pemasangan label tiap kabel akan jadi nilai tambah. Keempat, penggunaan jadi amat mudah bagi user. Semua user dapat saling berkomunikasi secara baik dan lancar. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan materi topologi jaringan yaitu topologi jaringan komputer adalah metode atau cara agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain bisa menggunakan kabel UTP, fiber optik, ataupun nirkabel tanpa kabel sebagai media transmisi. Topologi jaringan dibagi menjadi 5 jenis yaitu topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.